Saya hari ini mau itu dulu, berkenalan dulu. Ibu ini siapa? Ibu saya sebenarnya. Namanya Dokter Anda Dini P. Dayasari, mahasiswa psikologi psikolog. Kalau Dokter Anda berarti udah ketahuan ya kira-kira lulusan tahun berapa? Alamatnya di Cilangkap. Ini lahirnya tanggal 29 Desember 51, berarti baru 37 tahun ya. Sama usianya sama ya. Sama. Jadi kita semua sama tadi ya. Nah, ini pendidikannya S2 program studi profesi psikologi UI. Kemudian beberapa pengalamannya mengajar untuk program sarjana, magister terapan, magister profesi dari tahun 85. Masya Allah, mengabdi ya. Belum lahir. Kemudian staf ahli di Pusat Krisis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia juga. Itu yang menangani bencana-bencana ya seperti tsunami Aceh, kemudian yang lain-lain juga. Lalu narasumber berbagai seminar, workshop, latihan seputar tema psikologi, sama dari kita belum lahir juga ya, dari tahun 85 sampai sekarang. Kemudian juga konsultan psikologi di Lembaga Manajemen UI sampai tahun 2000, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Manajemen LPPM ya, 85 sampai 2009, di Lembaga Psikologi Terapan LPT sampai 2005. Klinis terpadu Fakultas Psikologi ini karena dekat jadi masih sampai sekarang. Banyak kasih masukan juga kalau guru udah bingung ngetok nih, ada masalah kita tanya juga sama guru. Namanya judulnya bijak mengelola stres ya. Jadi kita santai aja, jangan stres ya. Nanti yang kita omongin stres, kalau ada stres itu di sini. Oke, apa namanya, setahu ini stres itu apa sih? Kalau yang pikiran Terlalu banyak pikiran, Tekan, banyak tekanan. dengan kebiasaan yang gitu-gitu saja. jenuh dengan rutinitas, apalagi Banyak tekanan. banyak tekanan, depresi, Oh, bukan itu. apa? Kondisi yang tidak nyaman, aduh, depresi ada lagi, apalagi? Coba kita lihat ya, apa sebetulnya definisi stres? Coba ada yang mau baca nggak? Stres itu adalah keadaan tidak nyaman yang disebabkan adanya perubahan dalam diri atau lingkungan yang menuntut adanya penyesuaian. Tanda-tanda stres bisa terlihat dari fisik, pikiran, emosi, dan perilaku. Oke, ya. Di kalimat pertama adalah keadaan tidak nyaman, ya, tidak nyaman, yang disebabkan adanya perubahan. Ya, kita manusia itu pernah nggak berubah? Berubah ya, bahkan dari 5 menit yang lalu saya udah berubah loh, ya kan? Jadi artinya perubahan kita, kalau definisinya seperti ini, ya, kemungkinan stres itu terjadi sepanjang waktu, ya kan? Tanda-tanda stres yang bisa di fisiknya, bisa di pikirannya, kognitifnya, bisa di emosinya, bisa sosialnya, bisa semuanya. Ya. Nah, jadi memang selalu menuntut suatu penyesuaian sehingga kita akan bisa adalah sesuatu di dunia ini sebesar ini seimbang, ya kan? Seimbang. Ya kalau nggak seimbang pasti ada masalah kemudian, ya. Sesuatu yang tidak seimbang pasti ada masalah. Dan masalahnya itu nanti bisa di fisiknya, bisa di psikisnya, gitu, atau dua-duanya, gitu ya. Jadi keseimbangan itu memang selalu yang kita selalu upayakan dalam hidup ini, supaya badan kita itu seimbang, stabil, nyaman, ya. Walaupun mungkin di sewaktu-waktu ada lagi yang membuat kita tidak seimbang, karena tadi perubahan itu loh yang menyebabkan kita tidak seimbang atau harus menyesuaikan diri. Ya, kita jalan ke kantor aja tiba-tiba yang biasanya nggak macet, ada kecelakaan jadi macet.
kejang misalnya ditaruh lah ya. Artinya ada hal-hal yang tidak kita duga terjadi, ya, sehingga itu menjadi pemicu stres. Ya. Nah, jadi artinya stres ini tidak semuanya bisa kita hindari, tetapi dalam cara menghadapinya itu kadang-kadang ada orang yang nggak berani menghadapi, dia lari. Besok aku mau ujian, aku nggak siap, aku nggak masuk sekolah itu misalnya gitu ya. Ada menghindari stres, ya, lari dari kehidupan, escape. Lagi pindah escape. Padahal itu sebetulnya dia menghindari peluang yang sukses, ya kan? Nah, jadi stres itu tidak selalu dapat dihindari, tapi dapat dikelola dengan melakukan berbagai upaya. Kunci untuk dapat mengelola stres adalah hidup seimbang dan berpikir positif. Dengan mengelola stres kita tidak akan menjadi korban stres. Jangan mau menjadi korban stres, ya. Jadi kita harus menghindari stresnya. Kenapa? Karena kita ingin karena Tuhan sudah membekali kita dengan akal. Karena maksudnya Tuhan kasih akal untuk digunakan dengan baik, ya. Jadi itu jangan mau jadi korban stres. Korban stres tadi itu sampai takut, depresi, kemudian itu korban, ya. Kemudian kita mager, nggak ngapa-ngapain dan sebagainya, itu udah jadi korban stres, ya. Nah, mengelolanya dari pikiran sampai masuk ke perasaan, terus kita bisa berani-berani cari bantuan. Kalau kita nggak bisa mengatasi sendiri, ya, cari bantuan. Jangan dibiarkan itu berlarut apalagi sampai